Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya masih ingin berbincang dengan Bang Roni sebagai kuasa hukum Baradae. Bang, ada banyak sekali fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan hari ini dari saksi, mulai dari penembak ini adalah 3 orang, Baradae, Sambo dan juga PC, dan juga Joshua sudah diancam sebulan sebelumnya. Sekiranya ini memang dibenarkan oleh Baradae atau seperti apa, Bang? Iya Mbak PC, perlu Mbak Caca, perlu saya klarifikasi ya bahwa faktanya adalah kita berpatokan kepada keterangan Baradae Richard Eliezer ya, bahwa yang menembak itu Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Nah ini kan sesuai dengan rekonstruksi dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya ya. Yang tadi yang disampaikan oleh rekan Komarudin itu kan sempat ditanyakan oleh majelis hakim kan. Tanyakan. Dan ini berdasarkan informasi si A. Majelis hakim nanya, mana alat buktinya? Tidak bisa saya sampaikan karena ini rahasia. Itu saya ingat berapa kali majelis hakim bertanya seperti itu. Kemudian jaksa penuntut umum juga menanyakan, kalau informasinya yang disampaikan faktanya ada yang baru, tolong sampaikan alat buktinya. Tetapi oleh rekan Komarudin tidak bisa menunjukkan alat buktinya, informasinya seperti apa, dapat pesan elektroniknya dari siapa, tadi tidak bisa disampaikan. Jadi buat kami, tadi kami tidak terlalu menanggapi, karena buat kami adalah yang penting adalah saksi fakta. Kalau tadi oleh rekan Komarudin, banyakkan itu saksi yang mendengar dari orang lain, berdasarkan informasi, berdasarkan pesan elektronik. Nah, pesan elektronik dikejar sama majelis hakim, mana pesan elektroniknya tidak bisa ditunjukin. Kemudian ditanya sama jaksa penuntut umum, tidak bisa ditunjukin. Nah, buat kami adalah terkait dengan pembelaan Richard Eliezer, kami berpatokan terhadap alat bukti ya. Keterangan saksi, kemudian persesuaian dengan alat bukti yang lainnya kan. Pasal 185 ayat 6. Persesuaian saksi dengan saksi dan dengan alat bukti yang lainnya. Tadi majelis hakim juga menyampaikan nanti akan dicocokkan dengan saksi-saksi yang lainnya ya. Yang dari saksi fakta, kalau saya lihat dari keluarga korban itu tadi adanya almarhum Reza, kemudian orang tuanya almarhum Pak Samuel, dan istri, itu adalah saksi fakta. Tadi juga kan digali mengenai pistol yang dimiliki oleh almarhum Joshua, jenisnya apa. Nah, oleh adiknya almarhum Joshua, Reza menyampaikan itu pistol HS. Ini kan persesuaian dengan alat bukti yang lainnya ya. Jadi kalau bicara tentang pidana, kita bicara tentang alat bukti, bukan bicara tentang asumsi ya. Kalau asumsi, menurut saya nanti tidak bisa menunjukkan kepada majelis hakim, ya majelis hakim menilai bahwa ini dikesampingkan kan, harus ditunjukkan dengan alat bukti gitu loh. Pembuktiannya harus ada alat buktinya. Seperti itu Mbak Caca. Iya, Bang, sebenarnya sebagai kuasa hukum, kesaksian meski ini saksi korban, ada saksi fakta, optimis nggak sih Bang bahwa keterangan hari ini bisa membuat Baradae bebaskah dari dakwaan? Mbak Caca, kami tidak mau mendahului persidangan ya, tetapi perlu kita sampaikan bahwa klien kami ini berdasarkan perintah, relasi kuasa yang sangat kuat, umur yang masih muda. Nanti hasil asesmen psikolog kita akan sampaikan. Dan kita juga akan detailkan kejadian per kejadian dari Saguling sampai ke Duren 3. Itu nanti kita sampaikan dalam pembelaan kami. Pertama itu. Kedua, kami dalam persidangan hari ini, kami mengapresiasi bahwa tadi kami sampaikan juga kepada keluarga korban, adakah permusuhan, adakah masalah antara almarhum dengan Baradae. Tadi disampaikan tidak ada masalah. Jadi sebenarnya mengenai motif ya, mengenai menghendaki ya, dengan sengaja kan menghendaki ya, itu menghendaki menurut kami 340 harus digali lagi oleh majelis hakim ya. Kami tidak mau mendahului hakim ya, tetapi menurut pendapat kami bahwa klien kami tidak menghendaki. Dibuktikan karena apa? Hubungannya baik, tidak ada masalah, mereka satu kamar 1 bulan terakhir. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Bang Roni. Boleh kembali melanjutkan kegiatan sidang, masih berlangsung ya Bang? Mbak Caca sudah selesai. Baik. Sekarang kami tim pengacara lagi evaluasi lagi. Baik. Kita lagi rapat. Iya. Terima kasih. Boleh melanjutkan kegiatan, semoga sukses Bang rapat hari ini. Mungkin saya minta tanggapan kepada Mas Heri sendiri. Sekiranya
memang persidangan ini kan dibuat sebagai asas keadilan untuk yang berperkara, korban dan juga terdakwa di sini. Tapi kan publik juga butuh kebenaran dalam hal ini. Sekiranya kalau untuk keterangan saksi fakta nanti, karena ini memang sensitif, kira-kira hakim akan tidak mengeluarkan audio lagi atau bagaimana ya Mas Heri? Ya, pertama tadi saya ingin menggarisbawahi dulu yang disampaikan Bang Roni ya, bahwa yang penting di sini adalah persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang dimiliki ya. Sehingga kalau yang dihadirkan ini adalah saksi dari jaksa penuntut umum, maka sehemat saya harusnya jaksa penuntut umum pun sudah merapikan buktinya. Sehingga ketika disajikan ke persidangan itu jelas bagi hakim dalam menilai ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa tidak semua pernyataan itu adalah satu fakta hukum. Maka ini yang perlu dikaji ulang. Tapi kan saksi disumpah ketika memberikan keterangannya. Betul, memang disumpah. Bahkan ada ketentuan pidana, kalau nggak salah di pasal 242 KUHP, kalau seandainya seseorang itu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, maka ancaman pidananya bahkan nggak main-main ya. Kalau saya tidak salah sekali itu ancamannya sampai 7 tahun. Menarik. Nah ini juga penting untuk dipahamkan. Tapi persoalan masalah transparansi tadi, ini kan sudah masuk ke saksi fakta ya. Maka menurut saya memang yang paling vital dalam hal ini adalah keterangan saksi fakta Mbak Caca. Karena bagaimanapun dalam alat bukti KUHP, pasal 184 KUHP itu kan ada 5 alat bukti ya. Tapi kalau kita bicara khusus hukum acara pidana, kekuatan pembuktian paling tinggi dan sempurna kita katakan itu biasanya ada di dalam keterangan saksi. Maka tidak salah rasanya kalau seandainya Majelis Hakim pada hari ini kemudian memberikan satu opsi tadi untuk oke, ini disidangkan dengan visual dapat dilihat tapi tidak bisa didengar Mbak Caca, nggak ada audionya. Itu untuk menjaga marwah peradilan juga bahwa tetap ini informasi publik tetap berjalan karena juga ada awak media yang meliput di dalam. Kalaupun ada hal yang bertentangan itu kan tentunya bisa segera mungkin untuk dikonfirmasi kan. Tapi dalam konteks substansi membicarakan bagaimana melakukan pembuktian ini agar ya tidak obskur nantinya, tidak sesuatu yang menjadi tidak jelas fokusnya, maka mungkin hakim agak mengurangi tensi tadi ya Mbak Caca ya, karena ini kan atensi publik luar biasa. Karena hakim inginnya fokus pada pembuktiannya saja, tidak ingin ada komentar-komentar, mohon maaf dari pihak di luar pengadilan. Kita katakan pihak di luar pengadilan itu berarti masyarakat secara umum. Bukan tidak boleh berkomentar ya, boleh. Tapi khawatirnya itu bisa mungkin berpengaruh pada objektivitas dalam penilaian persidangan ini. Tapi kalau misalnya dari Mas Heri sendiri, kenapa JPU menghadirkan seluruh saksi ini dari keluarga Joshua? Mungkin tidak ada rekan kerja dari Baradae yang bisa mungkin menguatkan bahwa mereka ada perselisihan atau seperti apa, bagaimana? Menarik ini, pertanyaan yang sangat tajam begitu menurut saya. Karena dalam lubuk hati saya yang paling dalam juga sebenarnya bertanya pada hal yang sama Mbak Caca. Mengapa harus satu bagian utuh ini diberikan porsinya hanya kepada keluarganya Brigadir Joshua? Tentunya kalau kita tahu beliau-beliau yang dihadirkan pada hari ini kan adalah mereka yang tidak ada juga dalam kejadian ya. Tidak mengetahui secara detail, secara persis. Padahal kalau bicara saksi, menurut keterangan KUHP itu kan yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Kadang kita bicara dalam KUHP ini kan kebenaran material ya. Maka menurut saya tidak salah sih, tapi agak kurang kurang bisa memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih begitu. Ketika kalau kita bicara tentang relevansinya dengan membuktikan bahwa katakanlah dalam konsep ini adalah Baradae yang melakukan tindak pidananya. Kalau boleh berpendapat misalnya, alangkah baiknya itu ditarik ke belakang sedikit Mbak Caca. Ini kan ada beberapa lokus ya, lokus delikti yang kemudian diajukan dalam TKP-nya. Mengapa enggak melihat dalam perkara ini menghadirkan saksi yang sempat berkomunikasi, berhubungan dengan Baradae maupun Brigadir Joshua yang terakhir begitu ya. Tidak hanya mengacu pada keterangan keluarga tentunya yang notabene itu tidak ada di tempat kejadian perkara, letaknya di Jambi, di Sumatera kan begitu, jaraknya sangat jauh.
Oke, mungkin ini yang juga saya akan tanyakan kepada Bang Palmen. Sebenarnya apa ya menurut Bang Palmen alasan dari JPU menghadirkan saksi hanya dari keluarga Joshua yang tidak punya relevansi dengan Baradae sama sekali, bukan rekan kerja, bukan juga yang pernah berkomunikasi dengan Baradae atau Joshua. Apakah ada maksud lain ingin mengungkapkan fakta lain terkait Sambo? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.